Ini saya bacakan dulu ya. Ayub 41 ya. Di Ayub 41 rupanya ya. Nah, di sini ya. Nih, teman-teman ya. Kita dapat melihat ya, dari dalam mulutnya keluar suluh dan berpancaran bunga api. Napasnya menyalakan bara dan nyala api keluar dari dalam mulutnya. Kan gitu. Terus di dalam tengkuknya dan kekuatan ketakutan berlompatan di hadapannya. Jadi di sini tentang masalah buaya ya. Buaya itu ada keluar api dari mulut gitu. Oh, berarti yang kamu maksud ini ya? Si ini ya? Siapa namanya? Siletviatan. Itu kan iblis. Gimana sih? Bukan nih, coba Anda buka di Ayub 41 ya. Ayub 41. Ayub 41 ayatnya berapa, Bos? Ayat nomor 10. Ya. 9 ayat 41 4110, 4119. Astaga, cup. Jelas itu, cup. 41 19. Iya, saya heran aja, ini kok buaya keluar api dari mulut. Minumnya bensin. Mungkin minumnya bensin, makannya batu bara ini buaya. Nih. Iya, teman-teman. Ya, nih. Itu, cup. Uncup. Itu yang kamu bahas itu sama ini sih, dari dalam mulutnya keluar suluh dan bunga api berterbangan keluar. Betul kan ayat 19? Iya. Itu yang kamu bahas itu Siletviana. Itu adalah makhluk yang kalau example apa sih, kalau ya seperti sekarang lah udah terjadi sih, tapi di zaman modern. Ya, saya kan nggak membahas tentang tujuannya apa dituliskan seperti itu. Tapi kan kalau kita cek ya, dari hukum dunia gitu ya, nggak ada manusia itu mengeluarkan api dari mulutnya, nggak ada. Itu nggak manusia, Bambang. Astaga, Tuhan Yesus. Buaya, nggak ada buaya mengeluarkan buaya mengeluarkan api dari mulutnya, itu nggak ada logikanya gitu. Secara logis bahasa itu apa sih dibilangnya? Simbolis. Dari mulutnya keluar suluh yang berpancaran bunga api. Hebat kali simbolis. Saya pikir ini buaya. Minumnya bensin, makannya batu bara. Gitu. Itu simbolis loh. Itu simbolis kekuatan. Itu simbolis kekuatan destruktif. Itu yang dimaksud keluar apa tadi, api. Yang sering api dilambangkan kehancuran, kemarahan, kuasa yang tidak terkendali. Istilahnya, contohnya kamu deh, kamu memaksakan pikiran kamu ke dalam Alkitab, sementara pikiran kamu itu terbatas. Kamu ingin melampaui Tuhan yang tidak terbatas. Itu adalah salah. Gimana sih? Emosi yang menggebu-gebu di dalam manusia itu gitu loh. Gua nggak ngarang, coy. Nah, mana datanya yang itu? Ini kan makanya yang gua maksud itu kan secara logis. Yang kamu tanyakan itu tadi, dari dalam mulutnya keluar suluh dan api bunga berterbangan keluar gitu loh. Makanya yang aku artikan di sini tuh, yang aku kasih tahu ke kamu itu, yang api yang keluar itu bukan api tetapi emosi kamu. Nah, gini, kalau kita tabrakkan dengan sains kayak gimana? Ada nggak penjelasan sainsnya? Buaya keluar api dari mulut? Ada. Itu ada. Itulah makanya kan aku bilang itu simbolis, bahasa simbolis itu, paham nggak kamu, Bambang? Jangan teman-teman buaya rohani pula itu ya? Enggak. Bisa jadi itu, Mbak, buaya rohani itu ya, karena kalau apa? Buaya darat banyak. Iya. Tahu banyak berterbangan.
yang dimaksud buaya itu, yang keluar api itu emosi kamu, emosi yang kamu tidak bisa keluar. Contohnya kamu marah sama cewekmu, yang bisa kamu pukul lah, yang bisa kamu apalah. Gimana sih emosi yang terpendam gitu keluar gitu loh, kemarahan, kebencian gitu loh. Ada aja ya teman-teman. Enggak, aku dengan taksiran sendiri gitu loh. Tetapi memang Susah banget ya kalau kita bawa ke sains tentang ya masalah buaya itu. makanya itu Alkitab sama sains itu tidak bisa kamu satukan, tidak bisa kamu sandingkan. Kenapa? Kalau Itu sangat Al-Quran malah bertentangan. bisa. Al-Quran bisa Tunjukkan atur. contohnya. Ya gini, karena kejeda kan andai kagak kejeda ya, andai kagak kejeda saya bisa tunjukkan gitu loh. Kepada Anda, jika Anda bisa lihat gitu ya. Ada dua air nih ya teman-teman, dua mata air ya, yang mereka bertemu itu tidak saling melampaui. Ini kan ada di dalam Quran surah Ar-Rahman ya teman-teman. Nih, ntar ya. Nggak bisa kita sandingkan, sementara pikiran kita itu terbatas. Nggak mungkin kau batasi Tuhan yang tidak terbatas. Nggak bisa, sangat mustahil. Enggak, kalau masalah tuh gini, kalau masalah Tuhan, Mbak, kalau masalah Tuhan dia sendiri yang menginformasikan tentang dirinya, bukan kita batasi. Enggak, kita nggak membatasi, sedangkan dia tidak terbatas gitu loh. Kau nggak bisa gapai itu kesucian, nggak bisa. Kau nggak bisa gapai. Gini, kalau kita ya membatasi Tuhan itu nggak bisa, saya sepakat. Tetapi Tuhan yang menjelaskan sifatnya seperti apa gitu. Bukan kita yang batasi. Makanya itu terjelas adanya Alkitab tuh. Kamu sendiri sudah baca. Kamu ya harus buka hati kamu juga. Jangan kamu enggak, masalahnya gini ya, Tuhan di Alkitab itu di Alkitab itu menunjukkan Tuhannya bukan manusia, bukan Yesus gitu. Tapi lihat Tuhan para nabi itu ya tidak setara dengan apapun. Kan kayak gitu, dia maha suci lagi maha tinggi. Cup. Dia kan turun ke bumi itu untuk menebus dosa. Enggak pantas dia turun ke bumi. Tuhan turun ke bumi aja. Mana pantas? Bisa aja. Cup. Bisa aja dia dari surga sana. Dari surga sana dia hapus, lenyapkan semua manusia, bisa aja dia. Tetapi untuk otoritasnya dia itu harus turun karena dia itu mengasihi. Ibaratnya gini loh. Nggak pantas itu. Menurut kamu itu nggak pantas. Tetapi karena memang kasihnya dia itu lebih besar dari apapun, dia harus menyelamatkan kau. Gini, begitu besar kasihnya ya, tapi menghilangkan sifatnya, itu bertabrakan. Bertabrakan itu nggak bisa. Itu yang dibilang ibu tadi, Cup. Ibu sebelum saya tuh, siapa ibu apa tuh namanya tuh, dia itu turun ke bumi untuk menyelamatkan kau, Cup. Gitu. Iya. Kitab Jadi gini Mbak ya. Kalau Tuhannya para nabi, Tuhan di perjanjian lama itu tidak pernah jadi manusia, tidak akan menjadi manusia. Itu perjanjian lama. Ya. Jadi kalau ada Tuhan yang ada Tuhan yang mengatakan bahwa dia akan menjadi manusia, itu karangan dari mana pula? Terus ngapain dia turun ke bumi untuk menyelamatkan kau? Makanya tadi dia di sana di Mbak, kayu salib sana tuh disiksa sama hal itu terkait masalah pantas tidak pantas tadi. Saya udah bilang kepada Anda ya, tidak pantas Tuhan itu jadi manusia gitu. Karena apa? Coba gini, kita berpikir ya. Anda dan saya adalah manusia. Kalau kita makan nasi, itu adalah hal yang wajar. Kalau kita makan nasi ya. Tapi kalau kita makan kotoran, itu kurang ajar gitu ya.
nggak cocok, nggak pantas kalau kita Memang makan nggak kotoran. pantas. Makanya itu ada tuh istilah yang begini, cup-cup. Bagaimana kamu mengukur Sabar, ini? sabar dulu. Bagi kita manusia aja, ya, ciptaan Tuhan, kita manusia ciptaan Tuhan, ada yang tidak pantas bagi kita, nggak pantas kita makan kotoran. Apalagi bagi Tuhan. Bagi Tuhan nggak pantas Tuhan jadi manusia. Kenapa kamu bilang gak pantas Tuhan jadi manusia? Asumsi dari mana kamu tunjukkan? Nggak pantas kamu karena dari apa Islam. menghilang bukan Karena asumsi. kamu dari Islam. Di Bukan Islam asumsi. dikatakan- Lihat di Islam perjanjian lama itu, ya. Lihat di perjanjian lama itu Tuhannya kayak gimana. Di Yesaya 46 nomor 5, hendak dengan apa engkau menyamakan aku? Gak boleh sama dia. Tapi Nggak dia boleh jadi tapi- manusia dia. Dengar, Ya, makanya ya. tapi dia menurunkan anaknya kan. Itulah si Yesus itu. alasan pula menurunkan anak. Kok alasan sih cup-cup? Menurunkan Enggak alasan, cup-cup. anak Alkitab ya. loh cup-cup. Kan udah dibilang Tuhan tidak akan pernah jadi manusia di perjanjian lama ya, saya 46 nomor 5 bilangan 23 nomor 19. Gak akan pernah dia jadi manusia. Aku jelasin pun ke kau cucup, nggak nyambung di pikiran kau karena di pemaksaan pikiran kau tuh Tuhan tuh harus begini, harus sama seperti di Islam. Maksud kau yang begitu jawaban yang kau mau itu seperti itu. Sementara di keyakinan Kristen tidak seperti itu, begitu loh. Iya. Betul nggak? Makanya betul nggak? saya itu harus lihat sifat Tuhan itu satu-satu. Kalau Tuhannya nongol, wah ini banyak kali kurangnya udah. Iya, kalau Tuhan tuh nongol ya teman-teman, ya Tuhan nongol banyak kali udah kurangnya gitu. Kurangnya di mana cup-cup? Bagi mata kita udah nggak adil dia. Satu sudah kurang, tidak adil dia. Sebelum istilahnya ya, kalau sebelum aku nih dimarah-marahin sama umat Muslim di sini, dihina sebelum umat Muslim. Sebelum aku Tuhan Yesus sudah duluan dihina sama orang Romawi. Halo. Duluan dihujat kalian menghujat saya karena saya percaya Yesus Kristus Allah, makanya kalian tuh tidak percaya dia. Coba Anda pikir Mbak ya, coba Anda pikir nih, saya ajak Anda berpikir ya. Kalau Tuhan nongol ya di abad pertama, cuma ya satu kampung yang lihat, beberapa orang doang. Mana keadilan Tuhan tersebut terhadap manusia seluruh bumi dan orang buta? Kan udah jelas-jelas tuh di Alkitab. Jadi kalau Cuma satu di kampung yang lihat. Jadi bukan permasalahan jadi murid atau tidak, tapi pada saat Tuhan turun di abad pertama di satu kampung, dilihat beberapa orang doang, terlihat di satu kampung doang. Mana keadilannya untuk seluruh manusia? Ya makanya itu kan ada si murid-muridnya yang nulis. Apa? Si Lukas yang nulis. Kebanyakan makan doktrin, iya teman-teman. Kalian tuh Islam tuh nggak pernah terima. Karena Coba kita tinjau dulu ya, keadilan Tuhan yang saya katakan tadi. Di mana letak adilnya Yesus kalau kayak gitu? Adil kok, dia mati kok untuk menyelamatkan kau. Bukan masalah matinya, keadilannya bagi mata saya mana, bagi mata seluruh manusia. Karena kamu tidak meluluhkan ini pikiran kamu yang harus membatasi, harus sama nih, harus tahu nih, harus begini. Itulah kayak macetnya. Makanya sudah saya bilang, kalaunya Tuhan nongol itu bukan Tuhan, karena nggak bisa adil. Itu udah pasti. Gini, Kalau Tuhan nongol itu bukan Tuhan, karena apa? Karena pasti nggak bisa adil. Cup. Gini, terserah kamu mau ngomong gimana pun, mau apapun yang kamu mau kehendaki, ya udah terserah kamu. Sebab aku ada urusan juga. Aku mau turun. Capek aku samamu.
Iya. Aku jelasin Tuhan kalah dengan ciptaannya, kamu nggak terima. Aku jelasin ini, kamu nggak terima. Aduh, udahlah, cup. Kadang gak masuk akal, Mbak. Ya. Nggak kabur aku, tapi udahlah. Jangan lupa Gak kau masuk DM akal itu, cup. penjelasannya. Jangan lupa kirimkan itu, cup. Yang aku bilang Ya tadi. nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.